Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas soal SKB PGSD, kompetensi profesional IPA, materinya berkenaan dengan usaha dan energi. Oke, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain, terutama sebelum pelaksanaan SKB CPNS 2019 ini. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, kita lihat dulu, kita ingat-ingat kembali bahwa materi usaha dan energi ini sebetulnya sudah ada sejak kita SMP, dibahas lagi ketika kita SMA. Tapi untuk mengingat kembali bahwa yang pertama, usaha itu adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Nih, usaha itu ketika ada benda kemudian dia itu ada perpindahannya, ada juga gaya. Jadi sebetulnya usaha itu adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Ini harus searah ya, bahwa usaha itu adalah hasil perkalian dari gaya dan perpindahan yang searah dengan perpindahannya. Jadi ada dua syarat dalam usaha, yaitu ada F dikali dengan SS, itu adalah perpindahan itu tadi. Jadi nah, ini pindahnya ke arah horizontal, kemudian gayanya juga ke sini ke arah horizontal, harus sejajar. Masalahnya adalah ketika dia tak sejajar, maka dia membentuk sudut nih. Oke, nah itu untuk materi usahanya, untuk mengingat-ingat saja. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Nah, sebuah balok ditarik gaya 120 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal seperti dilihatkan pada gambar. Yang ini tadi gambarnya ya. Jika balok bergeser sejauh 10 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada balok. Oke, udah diketahui semua ya. Kita lihat yang diketahui dari soal apa saja. Yang diketahui yang pertama itu adalah F 120 Newton kan. Terlihat di gambar, di soal juga sama. Kemudian sudut theta 37 derajat. Nah, kemudian S atau perpindahannya yaitu 10 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah W atau usaha. Kita langsung masukkan ke rumusnya. W sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, harusnya cukup sampai di sini aja tadi kan. F dikali S saja cukup sebetulnya, tapi karena ini membentuk sudut, nah ini kan ada keterangannya nih 37 derajat. Nah, maka kita harus hitung juga, kita harus proyeksikan juga ini seperti itu. Jadi maka harus dikalikan dengan cos theta juga. Tidak cukup untuk F kali S karena dia tidak sejajar. Kalau dia sejajar, maka F kali S saja udah cukup. Artinya F 120 dan kali 10 aja apabila jajar, tapi ini kan tidak, agak ke atas begitu kan. Oke, jadi 37 derajat ini harus dihitung juga. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya aja. F itu 120, S 10, dan cos 37 derajat. Timbul permasalahan. Nah, cos 37 derajat gimana? Apalagi misalnya pada saat tes tak boleh bawa kalkulator kan. Nah, kita lihat bahwa itu sebetulnya seperti membentuk segitiga siku-siku. Nah, ada di teorema Pythagoras misalnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan sudutnya, ini kan 90 warna siku-siku, 53 dan 37. Nah, ini adalah kalau dijumlahkan itu 180 ya, 180 derajat. Nah, cos itu, nah ini kan cos 37 derajat nih. Cos 37 itu sama dengan cos samping sama miring, jadi 4/5. Jadi kita nggak perlu pakai kalkulator. Untuk memahami ini nanti ada videonya sendiri lah ya, atau yang berkenaan dengan segitiga itu seperti apa, itu materi lain lah. Tapi untuk mengetahui cos 37 derajat tanpa kalkulator, ya kita gunakan aja
cos itu sami, samping miring. Misalnya sin demi, depan miring misalnya kan. Oke, karena ini cos 37 itu samping sama miring. Jadi 4/5. Oke. Jadi 120 kali 10 dikali 4/5. Jadi jawabannya adalah tinggal kita kalikan aja semua. 120 dikali 10 dikali 4 kemudian dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 960 joule D ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. A 300 joule, B itu maksudnya B 400 joule, C 500 joule, D 600 joule. Kita lihat yang diketahui dari soal ada. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini menggambarkan apa yang ada di soal ya sebetulnya. Ini bendanya 50 kg, gayanya 20 Newton. Perpindahannya itu 25 meter. Nah, ini sepertinya sejajar. Dia tidak membentuk sudut, di soal pun tidak ada diketahui sudut segala macam. Jadi ini sejajar dengan arah perpindahannya, gaya sejajar dengan arah perpindahan. Jadi ini gampang, lebih gampang kita ngerjakan soalnya. Jadi kita lihat diketahuinya yang pertama ada massa, ada juga F itu gaya ya, F besar 20 Newton. Kemudian berpindah sejauh 25 meter itu S. Ditanyakan usaha, ya udah gampang, W sama dengan F kali S karena itu memang dua komponen itu. Karena dia sejajar ya udah nggak usah pakai sudut-sudut kayak seperti soal nomor 1 lagi. Jadi udah W sama dengan F kali S. Kalikan aja keduanya, 20 kali 25 itu sama dengan 500 joule. Jadi jawabannya C. Gampang ya. Untuk usaha itu W sama dengan F kali S. Kalau ada sudutnya ke arah horizontal misalnya jadi cos berapa, tergantung konteks di dalam soal ya. Oke, biasanya sih yang sudutnya yang sudut-sudut istimewa ya, supaya lebih memudahkan. Oke, lanjut nomor 3. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika sudutnya sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Oke, A 250 joule, B itu maksudnya B 350 joule, C 450 joule, D 550 joule. Oke, langsung kita lihat yang diketahui. Ada massa 10 kg, gaya itu F, itu 50 Newton, berpindah. Nah, kalau berpindah sejauh, itu berarti perpindahan jadi S, dan sudutnya, sudut theta 60 derajat. Dan yang ditanyakan lagi-lagi adalah usaha, karena ini masih bahas contoh usaha ya, soal usaha. Oke, kita lihat lagi di W sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, karena dia membentuk sudut ya kan, maka dikalikan lagi dengan cos theta, yaitu cos 60 tadi, seperti di gambar yang pertama. Cuma kan kadang-kadang soal ada yang pakai gambar, ada yang enggak ya. Jadi ini yang enggak. Jadi kita harus abstraksikan itu sebetulnya. Jadi 50 dikali 10 dikali cos 60. Timbul permasalahan lagi. Nah, kalau cos 60 seperti apa? Karena kita nggak bisa pakai kalkulator. Apalagi pada saat tes atau ya saat tes lah ya kan. Oke, jadi untuk mencari cos 60 kita harus hafalkan sebetulnya yang ini sudut-sudut istimewa ya. Jadi hafalkan caranya, misalnya seperti ini. Saya ada gambarnya. Nah, kita hafalkan yang sin aja, misalnya sin 0, 30, sin 30, sin 45, sin 60 sama sin 90. Jadi itu berurutan sebetulnya. Kalau sin 0 pasti 0, sin 30 setengah naik tuh. Habis itu 45 derajat setengah akar 2, naik lagi setengah akar 3, 60 kan. Kemudian 90 derajat itu 1. Kita hafalkan bagian itu saja. Nah, kalau cos itu kebalikannya, kebalikan dari sin. Ya, cos 0 jadi 1, cos 30 jadi setengah akar 3, cos 45 jadi setengah akar 2. Oke, jadi kita tinggal balikan aja kan. Jadi hafalkan sin 0, 30, 45, 60, 90, maka kita akan dapat cosnya gitu. Tinggal dibalik. Kita bikin tabel aja di coret-coretnya nanti gitu kan. Oke.
Jadi seperti itu. Jadi kita lihat cos 60, nah kita tinggal lihat tabel itu setengah kan. Tinggal dimasukin lagi nilainya di penyelesaian soal. 50 kali 10 kali 0,5 atau bisa juga dikonversikan di pecahan biasa 1/2 ya kan. Jadi jawabannya adalah 250 joule. Nah, itu tentang usaha ya. Itu 3 soal usaha. Nah, sekarang kita bahas tentang energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena faktor ketinggian atau kedudukan benda terhadap permukaan bumi gitu. Nah, kita langsung lihat di soal seperti apa. Diketahui M sama dengan 10 kilo, H sama dengan 1,2 meter, G sama dengan 10 meter per sekon. Nah, itu lihat H itu ketinggian itu. Nah, jadi soal ini udah dipelajari juga di SMP kalau nggak salah. MGH ya rumusnya. Energi potensial sama dengan MGH. Nah, kita lihat lagi. Yang ditanyakan tuh energi potensialnya. Ya udah tinggal masukin aja ke rumus. EP sama dengan M kali gravitasi kali tingginya itu. Jadi massa 10, kemudian gravitasi 10, kemudian H-nya 1,2. Ya udah 120 joule jawabannya. Mudah ya. Untuk mengingatnya bisa pakai kalimat-kalimat misalnya EP sama dengan megah, MGH misalnya kan, itu untuk mengingat rumusnya, tapi rata-rata mungkin diingat lah ya kalau rumus energi potensial. G gravitasinya juga biasanya ada yang pakai 10, kalau nggak ditulis juga biasanya pakai 10, atau biasanya kalau ditulis ada yang pakai 9,8. Nah, itu untuk gaya gravitasinya. Kita lihat soal selanjutnya masih energi potensial, sama aja kan kayaknya. Tentukan energi potensial yang dimiliki oleh sebuah benda bermassa 20 kg yang berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Nah, ini biasanya juga gaya gravitasinya pakai 10 ini karena nggak tertulis di soal kan. Ya, diketahui massa, nah itu H-nya 20, massanya 20 kg, H-nya 20 meter, G-nya 10 ya. Oke, ditanyakan energi potensialnya M dikali G dikali H lagi. Pasti itu kan. Megah itu tadi. Tapi terserah orang mau menghafalnya seperti apa, tapi ya itu kan. Jadi sama dengan 20 kali 10 kali 20. 4000 itu pasti. 2 kali 2 4, nolnya 3. Oke, 4000 joule ya. Itu berkenaan dengan energi potensial. Jadi energi potensial itu tadi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena faktor ketinggian atau kedudukan benda terhadap permukaan bumi ya. Oke, sekarang kita masuk kepada hubungan usaha dan energi. Nah, ini ada gambarnya nih tadi. Kita ingat-ingat lagi bahwa ini yang pertama. Kalau bendanya di atas sini kemudian turun, ini pasti membutuhkan usaha. Ya kan? Kalau benda dari atas ke bawah atau dari bawah sini ke atas itu pasti membutuhkan usaha. Jadi ada hubungan antara usaha dan energi. Usahanya berapa nih kalau dia dari atas ke bawah atau bawah ke atas kan? Nah, jadi rumusnya adalah usaha itu sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial dari yang pertama MGH dari yang kedua ke yang pertama. Jadi itu pokoknya dari yang ini ke benda yang satunya lagi, berpindahnya itu berapa usahanya, seperti itu. Gampang lah ya. Kita langsung aja coba ke soalnya. Oke, soal nomor 6. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon, itu usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah, nah kan begitu, A 600 joule, B 800 joule, C 1200 joule, D 1600 joule.
Kita langsung ke lihat yang diketahui dari soal apa. Massa tadi 2 kg. H1-nya 100 meter, H yang pertama ya. H awal lah itu istilahnya. Nah, apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon, itu usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah berapa tuh? H2-nya atau H akhirnya itu 20 ya, 20 meter. Itu bisa H akhir atau H2 terserah lah ya. Yang penting paham maksudnya. Yang ditanyakan juga usaha. Kan ada hubungannya nih jadinya antara usaha dan energi. Kita anggaplah tadi yang 100 di sini misalnya. Nah, yang ke 20-nya di sini ya. Ini kan mirip sekali ya. Oke. Jadi berapa tuh? Cara mencarinya seperti ini. W sama dengan delta EP. Itu adalah maksudnya perubahan energi potensial dari yang pertama ke yang kedua. Maka W sama dengan E energi potensial 2 dikurang energi potensial 1, kan begitu. Kemudian langsung aja EP itu tadi kan atau energi potensial itu MGH. Jadi MGH2 dikurang MGH1. Kita bisa konversikan, kita bisa tulis lagi seperti ini. Mg H2 dikurang H1. Kan Mg-nya itu kalau kita kalikan ke dalam kurung itu kan sama aja, Mg H2 dikurang Mg H1. Ini menjadi lebih mudah persamaannya. Oke, langsung aja masukkan nilainya, atau kita bisa tulis Mg kali perubahan H. 2 kali, masukkan langsung nilainya. 2 kali 10 dalam kurung 20 dikurang 100. Itu H-nya tadi. H akhir dikurangi H awal. Nah, hasilnya jadi negatif 1600 joule. Usaha nggak bisa negatif, jadi jawabannya adalah D, 1600 joule. Paham ya? Gampang kok ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih berkenaan dengan hubungan usaha dan energi potensial. Sebuah benda bermassa 4 kg berada 50 meter di atas permukaan bumi. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut ke ketinggian 100 meter di atas permukaan bumi sebesar, gaya gravitasinya 9,8 kali ini. A 1000 joule, B 1500 joule, C 1860 joule, D 1960 joule. Langsung aja sama seperti tadi kan, berarti perubahan energi potensial atau delta EP. Kita lihat yang diketahui. Massa 4 kg, kita tulis dulu H awalnya 50 meter, gravitasinya 9,8, kemudian ketinggiannya akhirnya itu 100 meter. Yang ditanyakan lagi-lagi adalah usaha. Udah gampang, tinggal masukin ke rumusnya. Nah, ini awalnya adalah ini ya, delta EP, delta energi potensial atau perubahan energi potensial. Dari yang energi potensial 2 kurangi energi potensial 1, masukkan ke dua rumusnya, MGH2 MGH1. Kemudian lagi kita konversikan lagi atau kita ubah persamaannya menjadi seperti ini, Mg H2 dikurangi H1 itu sama nih, sama dengan yang di atasnya itu ya. Mg H2 Mg dalam kurung H2 dikurang H1 itu sama aja dengan Mg H2 dikurang Mg H1. Oke, jadi kita langsung masukkan ke rumusnya, atau kita ubah dulu delta H atau perubahan H. Yang untuk H2 dikurang H1 nya sama aja itu ya. Jadi kita tinggal masukkan nilainya, 4 dikali 9,8 dikali 100 dikurang 50. Nah, 100 dikurang 50 itu kita kurangkan dulu, baru semuanya kita kalikan. Oke, jadinya 4 kali 9,8 kali 50. Jawabannya 1960 joule. Gampang ya. Itu hubungan usaha dan energi potensial. Nah, sekarang kita masuk ke energi kinetik. Kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda karena ini
pengaruh geraknya. Biasanya berkaitan dengan kecepatan. Jadi pasti di soalnya itu nanti ada kecepatannya. Nah, rumusnya untuk energi kinetik itu adalah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah m massa, m-nya itu massa, v-nya itu kecepatan. Tinggal dikuadratkan aja kecepatannya itu. Gampang lah energi kinetik ya. Oke, kita lihat. Nah, massanya itu 500 gram. Kita ubah menjadi 0,5 kg. Kecepatannya 10 meter per sekon. Itu adalah V. Yang ditanyakan adalah energi kinetik atau EK, itu tadi singkatannya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Masukkan aja semua nilainya. Jadi setengah dikali 0,5 itu massanya 10 dikuadratkan. Jadi setengahnya 0,5 itu kan sama dengan setengah. 10 kuadrat itu kan 100. Nah, jadi setengah dikali setengah itu 1/4 kali 100 sama dengan 25 joule. Jadi energi kinetiknya 25 joule. Oke, masih nomor 9, masih berkenaan dengan energi kinetik. Sama aja, sebuah balok bermassa 0,8 kg bergerak dengan kecepatan 9 meter per sekon. Tentukan energi kinetik balok tersebut. Masih energi kinetik ya. Masukkan aja yang diketahui di soal apa saja. Massa, kecepatan, yang ditanyakan energi kinetik. Oke, masukkan ke dalam rumus. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. Setengah dikali 0,8 dikali 9 kuadrat. Setengah itu kita ganti 0,5 supaya gampang juga nggak apa-apa. Atau setengah dijadikan 0,8 jadikan 8/10 juga nggak apa-apa. Tergantung enaknya yang mana. Tinggal dikalikan aja semuanya. Hasilnya 32,4 joule. Gampang ya. Oke, kita udah bahas energi kinetik. Sekarang kita bahas hubungan antara usaha dan energi kinetik. Kita lihat bahwa ada hubungannya nih. Lihat, nah ini kedudukan awalnya di sini. Dengan kecepatan tertentu dia bisa berada di sini. Jadi kita melihat usahanya ini dia berpindah dari dari awal ke akhir ini berapa. Itu hubungan usaha dan energi kinetik ya. Ada perpindahan, ada kecepatan. Tuh, kan? Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Sebuah benda memiliki massa 4 kg mula-mula dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya sehingga kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. A 122 joule, B 124 joule, C 126 joule, D 128 joule. Nah, kita lihat ke yang diketahui di soal ada apa saja. Yang pertama, M massa 4 kg. Kemudian ada kecepatan mula-mula. Kan dia mula-mula dalam keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Kemudian apalagi VT atau kecepatan akhirnya itu 8 meter per sekon. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Kita lihat yang ditanyakan adalah W, kan usaha pasti W kan. Nah, sama seperti energi potensial tadi, kita bisa melihat dari soal itu apakah dia kecepatannya yang berubah atau kedudukannya yang berubah. Kalau kedudukan yang berubah, maka menggunakan delta energi potensial atau perubahan energi potensial. Apabila dia yang berubah itu kecepatan, maka kita menggunakan energi kinetik. Kita tinggal lihat konteks soalnya seperti apa. Itu yang membedakannya itu ya, antara hubungan usaha energi kinetik dan hubungan usaha energi potensial. Oke, jadi hampir sama seperti tadi, hanya beda rumus saja kan. W kita masukkan nilainya perubahan energi kinetik.
Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau EK2 dikurangi EK1. Udah tinggal masukkan aja rumusnya. Rumus energi kinetik jadi setengah MV kuadrat. Jadi setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Dah gampangan. Itu artinya sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Dah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Setengah dikali 4 dikali 8 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan dulu baru dikurang ya. Atau misalnya bukan 0 gitu, dikuadratkan dulu baru dikurang. Oke, tinggal dilihat bahwa 4 itu tadi kan bisa dibagikan dengan setengah, itu hasilnya 2. 8 kuadrat dikurangi 0 kuadrat itu 64. Jadi tinggal dikalikan aja, 2 dikali 64 sama dengan 128 joule. Gampang sekali kan. Oke, jadi itu hubungan usaha dan energi kinetik ya. Bahwa sekali lagi saya tekankan bahwa ini berubah kedudukan akhirnya dari kedudukan awal itu berubah dia. Tentu ada usaha untuk merubah itu kan, gitu gampangnya. Sama juga dengan tadi yang usaha dan energi potensial juga sama. Ada perpindahan kedudukan dari benda. Ketinggiannya berubah seperti itu. Itu hubungan usaha dan energi potensial. Nah, yang ini hubungan usaha dan energi kinetik. Jadi itu hubungan keduanya. Nah, satu lagi soal yang berkaitan dengan hubungan usaha dan energi kinetik ya. Kita lihat bahwa di sini ada benda lagi-lagi. Dia pindah ke yang titik-titik ini, kotak titik-titik ini. Di bawahnya ini tentu ada perpindahan ya. Ada perpindahan kan. Kita lihat bahwa ini sebenarnya ada keterangan waktu 5 sekon. Tertutup ini soal nomor 10. Nah, kita lihat soalnya. Balok bermasa 2 kg berada di atas permukaan yang licin. Dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Nah, kita lihat bahwa untuk soal seperti ini kita lihat yang diketahui dulu. Ada massa kan, kemudian ada percepatan. Nah, dalam waktu 5 sekon itu berapa? Nah, yang ditanyakan itu adalah usaha. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus ketahui dulu kecepatannya. Yaitu terlebih dahulu dicari kecepatan balok saat 5 sekon, kemudian dicari selisih energi kinetik dari kondisi awal dan akhirnya. Di situ kan di soal belum ada keterangan kecepatan, hanya percepatan. Maka kita gunakan rumus untuk mencari kecepatan akhir, kecepatan saat 5 sekon. Nah, VT sama dengan V0 kali AT. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktunya. Tinggal masukkan aja nilai-nilainya. V0-nya kan 0. Tambah 2 dikali 5. 2-nya percepatan, 5-nya waktu. Jadi VT-nya 10 meter per sekon. Itu masukkan ke rumusnya. Pakai rumus yang sama dengan yang tadi itu. Cuma ini langsung udah dipakai persamaan rumus yang ini aja, langsung aja kan. Jadi setengah M dalam kurung V akhir di kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Ya udah tinggal dimasukin nilainya. Setengah dikali 2 dikali 10 kuadrat dikurangi 0 kuadrat juga. Ya udah, berarti itu 2-nya kan habis dengan setengah kan. 2 dikali setengah itu kan 1. Kemudian 0 kuadrat tuh pasti 0 nilainya. Kemudian tinggal 10 kuadrat di situ. Jadi jawabannya adalah 100 joule. A jawabannya. Oke, segitu dulu untuk video
materi usaha dan energi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Untuk energi mekanik mungkin akan dibahas di video-video selanjutnya.